Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan namo buddhaya. Terima kasih atas waktunya telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi kami, yaitu materi dari struktur 1. Sebelum mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Ida Bagus Rama Pramana Atmaja Manuabe dengan NIM akhir 015. Kemudian ada Nikadek Kiki Safitri dengan NIM akhir 016. Ada Komang Hendra Wira Arta dengan NIM akhir 021. Kemudian ada saya sendiri dengan Putu Krisna Devasyama Putra dengan NIM akhir 025. Ada Dimade Getas Harum Prabaswari dengan NIM akhir 028. Dan ada Bagus Wira Dananjaya dengan NIM akhir 031. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada penyaji materi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem struktur. Definisi sederhana mengenai sistem struktur dalam bangunannya dengan bangunan ialah bahwa struktur merupakan sarana untuk menyalurkan beban akibat penggunaan dan atau kehadiran bangunan ke dalam tanah. Sistem struktur sendiri terbagi menjadi 3, yaitu upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Upper struktur berupa kuda-kuda yang berfungsi sebagai penopang material penutup, yaitu atap, dan kuda-kuda juga berguna sebagai penyalur beban dari atap. Superstruktur berupa kolom, balok, plat lantai. Bagian ini berada pada bagian badan bangunan yang mana fungsinya sebagai penyalur gaya di dalam bangunan. Substruktur berupa pondasi yang berada pada bagian bawah pondasi atau di dalam tanah. Fungsi pondasi sebagai penerima gaya yang akan disalurkan ke tanah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai upper struktur. Struktur atas bangunan antara lain rangka dan kuda-kuda. Struktur atap adalah bagian bangunan yang menahan atau mengalirkan beban dari atap. Struktur atap terbagi menjadi rangka atap dan penopang rangka atap, bisa berupa kuda-kuda. Rangka atap berfungsi menahan beban dari bahan penutup sehingga umumnya berupa susunan balok-balok dari kayu atau bambu atau dari baja. Secara vertikal dan horizontal, kecuali pada struktur atap dak beton, material penyusun rangka dan kuda-kuda antara lain kayu, bambu, dan baja ringan. Pada dasarnya, konstruksi kuda-kuda terdiri dari rangkaian batang yang selalu membentuk segitiga. Kuda-kuda diperhitungkan mampu mendukung beban-beban atap dalam satu luasan atap tertentu. Beban-beban yang dihitung adalah beban mati, yaitu beban penutup atap, reng, usuk, gording, dan kuda-kuda. Dan serta beban hidup, yaitu angin, air hujan, orang pada saat memasang atau memperbaiki atap. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada struktur atap. Umumnya, kuda-kuda terbuat dari, yang pertama, kuda-kuda kayu. Kuda-kuda kayu digunakan sebagai pendukung atap dengan bentang sekitar 12 meter. Yang kedua, kuda-kuda baja. Sebagai pendukung atap, dengan sistem framework atau lengkung dampar, mendukung beban atap sampai dengan bentang 75 meter. Seperti pada hanggar pesawat, stadion olahraga, bangunan pabrik, dan lain-lainnya. Yang ketiga, kuda-kuda bambu. Pada umumnya, mampu mendukung beban atap sampai dengan 10 meter. Berikut adalah gambar atau study case pada penerapan konstruksi atap baja, lokasi pada SMA Negeri 9 dan Pasar. Kemudian studi kasus pada penerapan konstruksi atap kayu, lokasi di Pura Baturiti, Tabanan. Upper struktur yang kedua, yaitu kuda-kuda. Kaki kuda-kuda yaitu batang miring yang membentuk sudut kemiringan atap. Berfungsi sebagai tumpuan balok gording dan beban di atasnya. Kemudian balok tarik. Batang datar atau batang tarik yang menahan gaya horizontal yang timbul oleh adanya gaya yang bekerja pada kaki kuda-kuda. Balok penyokong atau skur. Batang yang berfungsi menyokong kaki kuda-kuda agar tidak melentur oleh beban gording. Balok gapit. Dua batang kayu yang dipasang mengapit rangka kuda-kuda agar tidak melentur ke samping. Bubungan atau nok merupakan sisi atap teratas, selalu dalam keadaan datar dan umumnya mengikuti arah bangunan. Gording. Balok atau balok atap sebagai pengikat yang menghubungkan antar kuda-kuda. Kasau
komponen atap yang terletak di atas gording dan menjadi dudukan untuk reng. Komponen atap yang memiliki profil paling kecil dalam bentuk dan ukurannya. Posisi reng melintang di atas kasau. Reng berfungsi sebagai penahan penutup atap seperti genteng dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu superstruktur. Superstruktur merupakan bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah dan di bawah atap, serta layak ditinggali oleh manusia. Yang dimaksud struktur tengah diantaranya dinding, kolom, dan ring. Yang pertama ada dinding. Dinding membatasi suatu bangunan dan menyokong struktur lainnya, membatasi ruang dalam bangunan menjadi ruangan-ruangan, atau melindungi atau membatasi suatu ruangan di alam terbuka. 3 jenis utama dinding struktural adalah dinding bangunan, dinding pembatas atau boundary, serta dinding penahan atau retaining. Dinding bangunan memiliki 2 fungsi utama, yaitu menyokong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi dan cuaca. Yang kedua ada kolom. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memiliki fungsi memikul beban dari balok. Fungsi kolom dalam bangunan merupakan suatu elemen struktur tekan yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. Material kolom biasanya terbuat dari bahan beton bertulang. Kombinasi kedua bahan ini dapat berfungsi memperkuat kolom dari beban tarikan dan tekanan. Fungsi kolom utama adalah untuk menopang bobot utama bangunan yang terletak di atas dari atap, lantai tingkat, dan sebagainya. Jarak antar kolom utama pada bangunan sederhana, misalnya rumah tinggal minimalis, yaitu sekitar 3,5 meter. Kolom termasuk struktur utama untuk meneruskan berat bangunan dan beban lain seperti beban hidup manusia dan barang, serta beban hembusan angin. Berikut adalah contoh pemasangan kolom yang berlokasi di Bonito Residen. Yang ketiga ada ring balok. Ring balok adalah bagian dari struktur bangunan seperti balok yang terletak di atas dinding bata, yang berfungsi sebagai pengikat pasangan bata dan juga untuk meratakan beban dari struktur yang berada di atasnya, seperti beban yang diterima oleh kuda-kuda. Dirancang untuk menanggung dan menyalurkan beban menuju kolom penopang, yang selanjutnya diteruskan ke pondasi. Selain itu, ring balok juga mempunyai fungsi sebagai pengikat kolom-kolom, biar apabila terjadi pergerakan kolom-kolom tersebut tetap bersatu padu, mempertahankan bentuk dan posisinya semula. Ring balok dibuat dari materi yang sama dengan kolomnya, sehingga korelasi ring balok dengan kolom. Berikut contoh penerapan konstruksi ring balok yang berlokasi di Bonito Residen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan substruktur. Substruktur atau struktur bawah adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur yang termasuk dalam substruktur ini adalah sluf dan pondasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu adalah sluf. Pengertian dari sluf yaitu adalah bagian dari struktur bangunan di mana letaknya terdapat pada bagian atas pondasi bangunan dalam bentuk horizontal. Sluf ini termasuk ke dalam jenis konstruksi beton bertulang. Umumnya, sluf untuk bagian bangunan yang ada di lantai dasar dan berguna sebagai penahan beban pada struktur bangunan yang lainnya. Kemudian ada fungsi sluf, di mana fungsi dari sluf ini adalah untuk menahan beban dari bangunan bagian atas ke pondasi. Dengan adanya sluf, beban bangunan akan terdistribusi ke setiap titik pondasi, sehingga tidak tertumpu pada satu titik pondasi. Nah, agar struktur dinding rumah bisa tegak dan berdiri pada beton, sluf ini berfungsi mengatasi dinding rumah roboh ketika terjadi pergerakan tanah. Berikut ini adalah jenis-jenis sluf, yaitu yang pertama ada konstruksi sluf beton bertulang, kemudian ada konstruksi sluf batu bata, dan yang ketiga ada konstruksi sluf kayu.
Berikut ini adalah penerapan pemasangan SLUF pada lapangan, di mana lokasi proyek ini yaitu terdapat di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Selanjutnya ada pondasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pondasi. Pondasi adalah salah satu dari konstruksi bangunan yang terletak di bagian bawah sebuah konstruksi. Pondasi mempunyai peran penting terhadap sebuah bangunan, di mana pondasi menanggung semua beban konstruksi bagian atas ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya. Fungsi pondasi adalah untuk menyalurkan gaya-gaya yang bekerja akibat beban struktur bangunan di atasnya ke lapisan tanah pendukung. Umumnya, kondisi tanah dasar pondasi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga menyebabkan bervariasinya penggunaan jenis pondasi. Jenis-jenis pondasi yaitu pertama ada pondasi dangkal. Contohnya adalah pondasi lajur batu kali, pondasi plat atau footplate, pondasi rakit, pondasi sumuran, dan pondasi plat menerus. Yang kedua ada pondasi dalam. Contoh dari pondasi dalam adalah pondasi tiang pacal atau pile foundation dan pondasi tiang bore pile. Berikut ada penerapan pemasangan pondasi menerus berlokasi di Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. Sekian dari presentasi saya lanjutkan kesimpulan ke moderator. Terima kasih kepada penyaji materi. Saya akan menyimpulkan untuk materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Beban sebuah bangunan dimulai dari atap. Beban atap akan meneruskan beban yang diterimanya ke kolom. Seluruh beban yang diterima kolom didistribusikan ke permukaan tanah di bawahnya. Kesimpulannya, sebuah bangunan akan aman dari kerusakan bila besar dan jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan namo buddhaya.